Perkenalkan, saya Cynthia Monica Liani dengan NIM 25012112063 dari kelas 4A. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai mitigasi bencana banjir. Selamat menyaksikan. Bencana banjir telah menjadi persoalan tiada akhir bagi manusia di seluruh dunia. Banjir yang terjadi saat ini sudah semakin meluas bukan hanya di kota-kota besar saja, namun juga ke pelosok daerah. Bencana banjir bisa merupakan akibat dari peristiwa alam atau akibat dari aktivitas dan kegiatan manusia, dan bahkan bisa secara bersamaan diakibatkan oleh alam maupun manusia. Di Indonesia, walaupun waktu terjadinya banjir dan besarannya bervariasi, hampir semua daerah menghadapi bahaya banjir yang signifikan. Saat ini, kecenderungan bencana banjir terus meningkat, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Kerugian dan kerusakan akibat banjir sebesar 2/3 dari semua bencana alam yang terjadi. Setiap tahun, lebih dari 300 peristiwa banjir menggenangi 150.000 hektar dan merugikan sekitar 1 juta orang. Diprediksi oleh para peneliti, pada tahun 2030, jutaan orang lainnya akan mengalami peningkatan banjir karena perubahan iklim dan demografi. Banjir juga menggenangi sejumlah kawasan permukiman warga yang ada di Kecamatan Semarang Utara. Hujan deras yang mengguyur kota Semarang selama 8 jam membuat sebagian besar kawasan tergenang banjir. Banjir akibat luapan sungai Citarum dan Cibeet di Karawang, Jawa Barat, Sabtu petang terus meninggi. Hujan deras yang melanda wilayah Jakarta dan Tangerang sejak Jumat pagi membuat lalu lintas di Jalan Raya Joglo yang merupakan jalan alternatif penghubung Tangerang dan Jakarta Barat tergenang banjir setinggi kurang lebih 70 cm. Faktor utama penyebab banjir berdasarkan Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes RI antara lain sebagai berikut. Intensitas hujan yang tinggi. Curah hujan yang tinggi dan dalam waktu yang lama menjadi faktor utama terjadinya banjir. Biasanya terjadi saat memasuki puncak musim hujan. Akibat hujan lebat, sungai menjadi meluap. Selain itu, minimnya daerah resapan air membuat air akan semakin tidak tertampung dan terjadilah banjir. Sampah yang memenuhi sungai. Masyarakat Indonesia memiliki kebiasaan buruk yang sulit hilang, yaitu membuang sampah ke sungai. Sampah yang menumpuk membuat aliran sungai terganggu, sehingga saat hujan deras, air akan meluap ke pemukiman warga. Kerusakan lahan. Seperti yang terjadi di beberapa wilayah, banyak kejadian banjir dan tanah longsor karena ulah perusakan lahan untuk penambangan liar. Tanah yang seharusnya menjadi penahan air menjadi tergerus dan menyebabkan banjir. Penebangan hutan. Hutan sangat berperan sebagai daerah resapan air, sehingga akan mengurangi banjir karena hutan akan menyimpan air hujan, kemudian mengalirkan kepada manusia melalui bentuk air tanah. Bila hutan terus ditebangi secara liar, akan menimbulkan banjir bagi kawasan daerah tersebut. Dengan banjir yang terus terjadi dengan skala besar, maka ada kemungkinan menyebabkan tanah longsor. Pembangunan pemukiman di bantaran sungai. Di Jakarta, banjir yang terjadi akibat adanya faktor dari ulah manusia seperti pembangunan pemukiman di bantaran sungai dan pembangunan pemukiman sembarangan menjadi faktor utama penyebab banjir yang dapat mengakibatkan meluapnya aliran sungai yang terhambat. Berikut upaya yang dapat dilakukan dalam mencegah banjir. Yang pertama, membuat saluran dan resapan air yang baik di lingkungan sekitar supaya air tidak menggenang dan menyebabkan banjir. Kedua, reboisasi tanaman untuk membantu resapan air. Ketiga, memperbanyak lahan penyerapan air karena semakin banyak lahan penyerapan air, maka risiko terjadinya banjir dapat dicegah. 4. Bersihkan selokan dan aliran sungai agar air mengalir dengan baik serta fungsi selokan dan sungai dapat optimal. Kelima, membuang sampah pada tempatnya dan tidak membuang sampah pada lahan penyerapan, selokan, dan sungai supaya tidak menghambat penyerapan dan aliran air. 6. Usahakan tidak membangun rumah di tepi sungai agar terhindar dari risiko kebanjiran dan menghambat aliran sungai yang menyebabkan banjir.
7. Tidak menebang pohon di hutan secara liar dan besar-besaran, karena hutan yang gundul dapat menyebabkan penyerapan air berkurang dan tanah mudah terkikis air hujan, sehingga menyebabkan banjir dan tanah longsor. Tenaga kesehatan sangat dibutuhkan dalam memanajemen bencana. Paradigma lama di bidang kebencanaan hanya berfokus pada tanggap darurat, bersifat reaktif atau responsif, terpusat dan hanya mengandalkan peran pemerintah saja. Sedangkan paradigma baru fokusnya mengenai pengurangan risiko bencana, bersifat proaktif atau preventif, terdesentralisasi, dan seluruh pemangku kepentingan harus ikut berperan dalam kebencanaan. Indonesia yang merupakan negara rawan bencana membuat setiap kita harus siap siaga menghadapi bencana. Kita sebagai calon ahli kesehatan masyarakat harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang baik terkait dengan manajemen bencana. Tenaga kesehatan diharuskan untuk memiliki pengetahuan yang luas karena dituntut untuk menggunakan kemampuan dalam berbagai aspek kehidupan. Dengan demikian, pengetahuan yang baik akan meningkatkan seseorang untuk lebih sigap dalam menyikapi dan menanggulangi bencana.